Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ternak Indonesia. Nah, kali ini kita bertemu lagi bersama saya, Sapi Lembah Pegadungan ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang rumput baru. Tapi sebelum itu, teman-teman mohon doanya, mohon bantuannya subscribe channel ini agar lebih bermanfaat dalam pembuatan konten, juga kita semakin semangat ya teman-teman. Ya, kali ini kita akan mereview sebuah rumput ya teman-teman. Nah, rumputnya itu berasal dari karya anak negeri, karya orang Indonesia sendiri. Beliau adalah Dr. Nafiatul Umami, yaitu dari Gajah Mada. Nah, rumputnya itu adalah Gama Umami teman-teman. Kita akan mereview sebuah rumput yang bernama Gama Umami. Nah, Gama Umami itu sendiri apa? Gama itu kata dari penelitinya adalah sebuah sinar yang membuat rumput itu. Nah, umaminya sendiri adalah penelitinya namanya Nafiatul Umami, makanya disebut dengan rumput Gama Umami. Nah, itu dari Fakultas Gajah Mada di Yogyakarta teman-teman. Saya mulai budidaya dari Gama Umami itu adalah sekitar 6 bulan yang lalu, sampai 8 bulan lah, kurang lebih 6 sampai 8 bulan yang lalu. Kita dapatkan itu dari teman kita yang ada di mana, Grobogan. Waktu itu beliau itu ikut kopdar kabinet sapi. Nah, dari situlah saya ambil bibitnya, kita budidayakan. Waktu itu kita hanya sekitar 200 batang, jadi kita agak lama untuk memperbanyaknya di kebun kita, sehingga waktu itu hanya ada 200 batang itu segini teman-teman. Nah, sekitar segini ada 200 batang, kita tanam dengan jarak 90 cm antar bibit seperti itu. Nah, selama 3 bulan atau berapa bulan itu mungkin waktu itu kita perluas di kebun kita seperti itu. Untuk karakteristik Gama Umami itu lebih empuk ya teman-teman. Menurut saya ini lebih empuk, terus daunnya juga lebih hijau nih, lebih hijau banget daripada pakcong. Terus tentunya itu tidak memiliki bulu. Nah, seperti itu, tidak memiliki bulu halus, sehingga ibaratnya kita ngarit itu tidak akan merasa gatel seperti pada rumput gajah lainnya. Kalau rumput gajah lainnya itu pasti di sekitar sini nih ada bulu-bulu halusnya, terus sini juga ada bulu halusnya. Nah, yang saya dapatkan itu produksinya juga lebih banyak teman-teman, lebih banyak dari pakcong. Itu saya waktu itu pernah mereview kan, waktu itu kita mereview bahwa produksi Gama Umami itu 1,5 lebih banyak daripada pakcong. Nah, waktu itu kita itu mengambil 2 jenis. Yang pertama itu kita ambil ya, pertama adalah Gama Umami teman-teman. Kemudian kita juga ambil yang namanya Gama Grass. Ada Gama Umami dan ada Gama Grass seperti itu. Kita tanam secara bersamaan. Tapi setelah berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan, kita kok cenderungnya ke Gama Umami teman-teman. Mengapa demikian? Karena di samping Gama Umami dan Gama Grass, kita itu melihat kok Gama Grass ini ada bulunya hampir kayak Stingray waktu itu, sehingga kita putuskan ini ada lahan sekitar berapa meter, kita mau tanamin apa sama tim seperti itu, kita tanami Gama Grass saja. Mengapa demikian? Ya karena itu tadi, kalau dilihat dari prospek, kita itu cenderungnya itu mencari yang unggul lah, maksudnya unggul itu
produktivitasnya, terus karakteristik daunnya seperti itu, kita pikirkan seperti itu. Nah, antara gamma grass dan gamma umami, kita cenderung ke gamma umami. Mengapa? Yaitu tadi, karena pertama ya, gamma umami itu bulunya hampir tidak ada. Terus kalau gamma grass itu banyak teman-teman. Jadi kita hampir kecewa. Hampir kecewa kenapa? Kita kok malah tanam yang banyak bulunya seperti itu. Nah, akhirnya kita putuskan, kita pilih gamma umami. Kemudian gamma grassnya kita ada bibitnya, cuma kita hanya sebagai percontohan saja. Mungkin ada berapa dapur kita biarkan agar variasinya itu di tempat kita itu bermacam-macam seperti itu. Nah, dari gamma umami sendiri itu kita melihat beberapa kelebihan teman-teman. Kelebihannya ya, yang pertama, kelebihan dari gamma umami dari yang saya amati di sekitar tempat kita, di kebun kita. Nah, yang pertama itu dengan pakcong, tentu warnanya ya, warnanya lebih hijau. Itu pertama, warna lebih hijau. Yang kedua, produksinya itu bagi saya itu kita tanam secara bersamaan, bahwa produksinya itu 1,5 lebih banyak teman-teman, lebih banyak dari gamma dari pakcong. Itu tentang produksinya. Berikutnya, terus tidak ada bulu halusnya, bulu halus yang menyebabkan gatal. Nah, kok seandainya jenengan ngarit kok ada bulu gatalnya seperti gajah, nanti paling sampai rumah itu biasanya gatal-gatal seperti itu teman-teman. Nah, itu keuntungan yang ketiga. Yang keempat, nah rasanya juga agak manis teman-teman. Nih, rasanya itu manis, terus apa ya, manis kayak tebu. Kelebihan kelima yaitu menurut saya ya, nih daunnya itu renyah teman-teman, daunnya itu renyah. Bunyi kalau rumput gajah pasti nggak akan bunyi seperti ini. Terus juga ini tuh renyah loh, renyah seperti itu, pasti di ternak itu akan sangat suka. Ini kelebihan yang kelima. Nih renyah teman-teman, daunnya hijau banget, terus juga renyah. Untuk biokimia sendiri kita itu tidak bisa mengujinya sendiri. Karena apa? Karena kemampuan kita itu terbatas teman-teman. Kita bukan ahlinya dan bukan faknya. Tapi menurut jurnal atau situs yang saya temui di dalam situs UGMC itu sendiri, itu menyebutkan bahwa yang pertama yaitu adalah protein kasarnya itu adalah 11,21 sampai 14,7%. Itu protein kasarnya. Nah, itu berarti antara itu, nah itu tergantung masa pemanennya teman-teman. Nah, semakin ke bawah mungkin semakin rendah pH-nya, atau ke atas itu semakin tinggi. Itu kita kurang paham untuk arah kesananya. Kemudian lemak kasarnya itu adalah 3,40%. Nah, serat kasarnya itu adalah 34,26. Begitu pula dengan ADF dan NDF-nya. Kalau ADF-nya itu mencapai 45,84%. Itu yang diuji dari UGM-nya sendiri. Itu saya dapatkan dari situs UGM-nya. Bukan saya membuat atau menambahi atau mengurangi. Kemudian dari NDF-nya sendiri itu adalah 66%. Itu tentang kandungan kimianya. Bagaimana dengan biomasanya? Nah, biomasanya sendiri itu dari penelitinya itu menyebutkan bahwa dalam produksi segar mencapai 50 kg. Nah, 50 kg itu per meter persegi. Nah, jadi 1
persegi itu menghasilkan 50 kg hijauan segar. Nah, lebih tinggi dibandingkan dengan rumput gajah teman-teman. Kalau rumput gajah itu 1 meter persegi hanya 30 kilo. Nah, ini dari Gama Umami sendiri sudah diteliti dan sudah ditimbang, mungkin seperti itu menghasilkan 50 kg per meter persegi. Betapa luar biasanya rumput ini, seperti itu teman-teman. Ya, kesimpulan dari Gama Umami sendiri, saya dapat menyimpulkan bahwa Gama Umami menurut saya lebih baik dibanding dengan rumput gajah dan lainnya. Kemudian produksinya juga lebih banyak ya, lebih banyak dibanding pacong seperti uji coba kita dulu itu. Kemudian saran-saran saya kepada teman-teman semua adalah marilah kita tanam rumput hasil karya anak negeri. Kalau bukan kita yang menanamnya, mau siapa lagi? Nah, para anak-anak negeri sudah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk menciptakan jenis-jenis rumput baru. Semangat itu yang harus kita junjung. Maka sewajarnya kita sebagai peternak Indonesia menghargailah harga karya-karya anak negeri ini. Kalau bukan kita yang menanam, mau siapa? Nah, padahal dari hasil-hasil karya anak negeri ini kita bisa memperoleh jenis varian-varian baru. Terima kasih kepada Ibu Nafiatul Umami yang telah memberikan pikiran dan tenaganya sehingga bisa menghasilkan rumput yang berkualitas, yaitu Gama Umami. Seperti itu teman-teman, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbudidaya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.